media yang saya hormati, hari ini berlangsung dan sudah selesai musyawarah nasional luar biasa kami, di mana agendanya tunggal, yaitu merubah nama organisasi dari Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia PAMI menjadi Persatuan Artis Dangdut Indonesia atau PAMDI. Hal ini kita tetapkan dalam rangka penyesuaian aktivitas musik dangdut ini ketika kita pada beberapa tahun yang lalu mengusulkan dangdut untuk menjadi heritage warisan budaya tak benda dari UNESCO. Maka ketika kita ditetapkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia bahwa kami sebagai penyelenggara pengusung musik dangdut ini telah diterima oleh Kemdikbud, kemudian ada saling dari Departemen Kebudayaan dan menghilangkan kata-kata Melayunya, sehingga menjadilah PAMI dari PAMI, karena untuk menghindarkan kerancuan ketika ada kata Melayu, dan juga untuk lebih menyesuaikan lagi bahwa dangdut sejak tahun 70 hasil revolusi itu memang menjadi satu genre baru di Indonesia ini, dan ditetapkan oleh Departemen Kebudayaan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia yang kemudian akan diusung ke UNESCO. Seperti itu dan terima kasih. Baik, kalau ada pertanyaan saya kasih kesempatan satu. Kalau tidak ada, Ketum akan melanjutkan aktivitas Indonesia. Apakah cukup dengan press release atau akan ada pertanyaan? Ada bang. Satu, oke. Ya, Pak Haji mungkin langsung aja. Pak Haji mungkin Yang lain nggak kedengeran. ya, Pak Haji mungkin ini kan di akhir tahun ini kan menjadi legalisasi dangdut sebagai menjadi warisan Indonesia. Nah, iya. Nah, bagaimana untuk kelanjutannya dangdut di kancah internasional sendiri, Pak Haji? Ya, bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa kami ini sudah ada cabang yang dari Amerika. Bahkan kami yang Amerika Serikat sudah mengadakan beberapa kali festival musik dangdut. Tentunya dengan dangdut UNESCO, dan insya Allah dangdut akan semakin berkembang di dunia internasional. Dikatakan bahwa dangdut UNESCO akan menjadi start dari dangdut global secara penuh. Oke, terima kasih teman-teman karena keterbatasan waktu. Preskon. Bang Haji. Saya mengundang Pak. Ya. Yang selesai. Nah, itu anu makanya. Ini yang saya bilang tadi Bang lagi. Bang Haji, izin jelang usia tua nih mungkin akan segera ini nggak sih pensiun di dunia pedangdutan nih Pak Haji? Tapi masih akan terus untuk ada izin dari Allah SWT. Ya. Ketum, terima kasih. Sampai ketemu di Indonesia. Siap. Kasih Pak Haji. Hari ini kegiatannya soal PAMI atau PATMI, karena kan ada perubahan nama. Boleh jelasin Bang? Ya, karena kan nanti kan akan dijadikan subjek untuk pengajuan ke UNESCO ya.
Kalau kemarin masih musik Melayu, nggak ada dangdutnya, sedangkan yang jadi subjek permohonan ke UNESCO itu nanti ada dangdut yang diajukan. Satu itu dia harus membawa nama dangdut. Kedua, dari segi musik Melayu itu sendiri kan tidak hanya di Indonesia ya, di Malaysia juga ada, Singapura juga ada. Nah, lebih mudah jika ya kita mengusulkan menggunakan nama dangdut, karena di Malaysia nggak ada dangdut, adanya Melayu. Itu salah satu saran bagus, dan memang seperti itu kalau kita mengajukan ke UNESCO atau apa namanya, tingkat nasional juga nanti menggunakan nama dangdut, karena subjeknya dangdut yang akan dibawa nama dangdut, bukan musik Melayu. Kapan itu Bang diajukan ke UNESCO-nya? Nah, ini saya dengar kan prosesnya panitia sudah menyelesaikan pengakuan warisan budaya tingkat DKI, berarti diselesaikan di tingkat nasional, dan saya rasa itu nggak ada masalah ya dengan lobby-lobby dan dukungan para pejabatnya, termasuk di Kebudayaan dan saya di DPR, Pak Menterinya di Kementerian Dikbud ya, untuk loloskan tingkat nasional. Saya rasa nggak ada masalah asal memenuhi syarat-syaratnya. Dan saya dengar tadi tingkat provinsi sudah lolos, mudah-mudahan secara gampang nasional juga lolos. Nah, setelah itu baru naik ke UNESCO. Prosedurnya begini. Bang, artinya tinggal berapa persen lagi untuk dangdut menjadi legalitas Indonesia? Satu langkah lagi, 2 langkah lah, termasuk anggap aja nasional belum ya, warisan budaya nasional ya. Berarti kalau nasional kita selesaikan, tinggal 1 langkah lagi. Ya. Di sana juga ada panitianya, ada pengujinya segala macam. Tapi memang ada syarat, jika sudah diakui sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO, ada syarat itu harus terus dilestarikan, jadi dimainkan, dikembangkan. Nah, kalau berhenti misalkan kayak tari saman misalkan ya, tari saman sudah diakui UNESCO, tiba-tiba beberapa tahun tidak ada yang melakukan tarian itu bisa di-stop, bisa dicabut kembali. Begitu juga dangdut. Kalau misalkan dangdut sudah dikeluarkan pengakuan UNESCO terus sepi, dangdutnya hilang, nggak ada yang bisa lagi, nggak ada yang suka lagi, nggak ada yang main lagi dangdut, itu akan dicabut. Jadi ada masa berlaku. Maka itu kalau sudah UNESCO tetapkan atau nasional tetapkan, itu harus dijaga warisan itu. Namanya warisan ya, harus dijaga terus supaya tetap diakui. Contohnya kemarin Danau Toba juga dapat lampu merah ya. Danau Toba itu satu proyek pariwisata ya, Taman Geopark gitu ya. Itu dapat lampu kuning karena sekian lama diberi waktu belum selesai gitu. Tidak ada perkembangan, itu mau ditarik lagi. Kita kemarin dorong supaya jangan ditarik lagi pengakuan ini, ya diselesaikan proyeknya gitu. Buat acara lah ini. Ya, hal itu untuk pengakuan Geopark ya. Nah, ini pengakuan budaya tak benda, saya rasa sama, harus dijaga terus, dimainkan dan diwariskan ke generasi sampai generasi berikutnya. Bang, boleh ditingkatkan kualifikasinya dalam arti gini, dangdut itu kan berbagai macam, ada yang pantura, ada yang remix, ada yang disco. Itu di mana perbedaannya dangdutnya itu, Bang? Karena kan dangdut itu ciri khasnya gendang, suling sama melodi gitu loh. Kalau hal ini Pak Haji nih yang lebih berkompeten jawab ya. Tapi kalau menurut saya yang ya intinya kan dangdut yang pertama itu yang Pak Haji mempopulerkan kan ya. Berikutnya semacam pengembangan dangdut, ada koplo, ada apa, saya rasa itu akan ikutan jadi dilestarikan juga, karena itu perkembangan dari musik dangdut sampai ada koplo, ada apa lagi sekarang ya, dangdut apa itu ya, dance dut ya, itu perkembangan. Tapi yang kita ajukan dangdutnya dulu ini sebagai
pokoknya, induknya atau cabang utamanya musik dangdut, ya. Pelopor lah paling tidak itu yang diakui dulu. Setelah itu pengembangan bisa saja. Ya. Misalkan kalau di musik tradisional itu ada yang namanya tanjidor. Ya. Tanjidor itu gabungan dari tanji sama bodor. Ya. Nah, kalau dia disambung sama gabungan dengan lenong namanya tanjinong, sama topeng tanjipeng. Asalnya dari musik tanji, musik maras. Ini sama juga, ini asalnya musik dangdut. Nanti ada dangdut koplo, dangdut apa tadi, dance itu remix ya. Saya rasa seperti itu, perkembangan jadi pengembangan. Boleh tahu Bang, delegasi siapa aja yang akan ke UNESCO dari pihak Patbi sendiri? Selain Pak Haji Umar Rama, mungkin siapa yang hadir ke sana? Saya kurang tahu ya, itu ya nanti Pak Haji itu yang punya tim ya, pastinya tim PAMI ya, dan pasti didampingin oleh Dirjen Kebudayaan, dan memang sudah ada tim untuk maju ke UNESCO, sudah ada tim. Abang kan mewakili dari pemerintah ya? Nah, Dari DPR. iya, artinya kan pemerintah. Beda Ya? beda dikit. Oke. Nah, harapannya apa sih Bang dengan musik dangdut ini akan diakui ke UNESCO? Ya, saya di Komisi 10 mewakili rakyat ya, cuma di bidang pendidikan, kebudayaan, pemuda, olahraga, dan pariwisata khususnya. Nah, saya memang concern di bidang kebudayaan ya, jadi banyak sekali yang saya amati dan perjuangkan, terutama pelestarian. Bagi saya itu penting, musik-musik tradisional.